Demak adalah sebuah wilayah kabupaten yang terletak di Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini berada di Kecamatan Demak. Kabupaten ini berbatasan dengan Laut Jawa di barat, Kabupaten Jepara di utara, Kabupaten Kudus di timur, Kabupaten Grobogan di tenggara, serta Kota Semarang dan Kabupaten Semarang di sebelah barat. Kabupaten Demak memiliki luas 897,43 km persegi dan berpenduduk 1.158.772 jiwa. Destinasi wisata religi Masjid Agung Demak juga diserbu peziarah. Hal ini dimanfaatkan oleh para pemilik andong atau kusir dokar dengan menjual jasa mengajak para wisatawan berkeliling kota dengan menaiki andong. Seperti Mas Rokan yang berprofesi sebagai kusir andong ini, sengaja untuk mangkal di seputar alun-alun Demak. Dirinya dan rekan-rekannya menawarkan jasa pada wisatawan atau peziarah untuk mengantar keliling kota. Untuk keliling kota tarifnya tidak mahal, hanya Rp50.000 untuk satu andong. Dan bisa dinaiki 6 hingga 7 orang. Pak Syolekan warga Kediri yang datang di Masjid Agung, seusai naik andong mengatakan, dengan merogoh kocek sebesar Rp50.000 tentu tidak menguras isi dompet. Sebab dengan uang sebesar itu kita bisa melihat kota Demak dengan menaiki kendaraan tradisional. Berada di alun-alun. Masjid Agung Demak adalah masjid tertua di Pulau Jawa. Masjid ini dibangun oleh Raden Patah dan Wali Songo pada abad ke-15 dan digunakan sebagai tempat berkumpul oleh Wali Songo. Lantas, bagaimana sejarah Masjid Agung Demak? Berikut ini sejarah Masjid Agung Demak. Masjid yang berlokasi tidak jauh dari alun-alun Kabupaten Demak ini hingga saat ini masih aktif digunakan sebagai tempat peribadatan dan ziarah. Hampir setiap hari masjid ini ramai dikunjungi oleh masyarakat baik untuk beribadah, berziarah, maupun sekadar berkunjung saja. Mayoritas masyarakat tertarik untuk mengunjungi Masjid Agung Demak disebabkan karena nilai-nilai sejarah dan keindahan bangunan masjid yang megah, karismatik, dan anggun, meskipun dibangun dengan gaya tradisional dan sederhana. Baca artikel Detik Jateng, Sejarah Masjid Agung Demak, masjid yang digunakan Wali Songo berkumpul. Masjid Agung Demak termasuk ke dalam jajaran masjid tertua di Indonesia. Masjid ini dibangun pada abad ke-15 Masehi oleh Raden Patah dari Kerajaan Demak dan dibantu Wali Songo. Masjid ini terletak di Kampung Kauman, Kelurahan Bintoro, Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Berdekatan dengan alun-alun Demak, sehingga masjid ini mudah untuk ditemukan. Menurut sejumlah kisah atau cerita yang berkembang, Masjid Agung Demak dijadikan tempat oleh Wali Songo yang merupakan tokoh penyebar agama Islam di tanah Jawa untuk berkumpul. Hal inilah yang membuat Kabupaten Demak memperoleh julukan sebagai Kota Wali. Masjid yang didirikan oleh Raden Patah bersama dengan Wali Songo ini dibangun dengan bentuk dan gambaran laksana bulus yang merupakan candra sengkala Mehmet bermakna sirno ilang kertaning bumi. Jika dilihat dari sudut pandang filosofis, bulus memberikan gambaran mengenai waktu atau tahun didirikannya Masjid Agung Demak, yakni 1401 Saka. Bulus terdiri dari kepala bermakna 1, memiliki 4 kaki bermakna 4, badan bulus berbentuk bulat dimaknai 0, dan ekornya bermakna 1. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Saya minta mudah-mudahan yang berbahagia memasuki acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh beliau Al-Ustaz Karyani. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
Sementara dari segi arsitektur bangunan, Masjid Agung Demak menyimbolkan arsitektur bangunan bergaya tradisional Indonesia yang khas serta penuh makna. Meskipun dibangun dengan arsitektur tradisional dan sederhana, namun bangunan masjid mampu memberikan kesan mewah, megah, indah, anggun, dan berkarismatik. Bentuk atas masjid yang bersusun 3 berbentuk limas merupakan gambaran akidah Islam, yakni iman, Islam, dan ihsan. Sedangkan 4 tiang utama di masjid yang akrab disebut dengan saka atau tatal dibuat secara langsung oleh para wali songo, lalu di sebelah barat laut oleh Sunan Bonang, sebelah barat daya oleh Sunan Gunung Jati, sebelah tenggara oleh Sunan Ampel, dan sebelah timur laut oleh Sunan Kalijaga. Terakhir, bagian pintu masjid atau biasa disebut dengan nama bledek diakini mampu menahan petir. Pintu ini dibuat oleh Ki Ageng Selo bertuliskan Candra Sengkala yang berbunyi Nogo Mulat Sarirawani, bermakna tahun 1388 Saka atau 1466 Masehi. Setelah dari dalam masjid, kita memasuki area makam sekitar Masjid Agung Demak. Ya, dalam mriki. Takmir Masjid Agung Demak memiliki tradisi mengganti luhur atau kelambu di area kompleks makam Raden Sultan Fatah setiap tahunnya. Dalam peringatan haul yang ke-521 kali ini, makam Sultan Fatah diselimuti oleh anyaman kuncup bunga melati. Untuk diketahui, terdapat 2 bagian makam di belakang Masjid Agung Demak, yakni makam kesepuhan yang berada di area terbuka dan makam Kaneman yang terdapat cungkupnya. Makam kesepuhan terdiri dari makam Sultan Fatah, Sultan Pati Unus, dan istri Sultan Fatah, beserta keluarganya. Sementara makam Kaneman meliputi Sultan Trenggono, Sultan Prawoto, dan beberapa ahli warisnya. Adapun makam Sultan Fatah dirias menggunakan anyaman kuncup bunga melati yang menyelimuti keseluruhan nisannya. Riasan yang sama juga diberikan ke makam Sultan Pati Unus dan makam istri Sultan Fatah yang berjajar dengannya.
Dan sekarang yang kita lihat ini adalah suasana peziarah ke makam Raden Patah dan makam-makam di sekitarnya. Setelah selesai dari makam, kita keluar arena makam Raden Patah dan makam-makam, dan kita langsung berada di depan alun-alun Kota Demak, yang tepatnya berada di depan Masjid Agung Demak. Dan ini suasananya cukup ramai sekali, banyak pedati, dan kita tepat di depan Masjid Demak. Sebentar lagi kita akan melanjutkan perjalanan menuju ke makam Sunan Kalijaga yang jaraknya sekitar 3 km dari alun-alun atau dari Masjid Agung Kota Demak. Dan karena lokasinya tidak begitu jauh, maka kita sempatkan kita juga berkunjung ke makam sang aulia kita, yaitu Sunan Kalijaga. Yuk kita telusuri perjalanan kita menuju ke makam Sunan Kalijaga. Kita menikmati sambil melihat suasana di Kota Demak. Kita sekarang di lokasi makam Sunan Kalijaga di Demak. Ini banyak sekali peziarah. Enten musola paling situ. Tekan mriki paling enten musola. Teko. AG 1353 sampai di Demak. Kita tepat di depan makam Sunan Kalijaga. Katilangun Demak. Ini jauh. Ini jalan lorong Gak bisa mungkin
Orang gede ae kan itu mang. Keluarga Sami 2 tempat. Yang begini yang sandalin begini Bu. Sekarang buka kali Mas Sami 2 tempat. Ini ambilin yang mikir. Ya tempat sandalnya tempat sandalnya yang belum bawa tempat sandalnya monggo. Ya kembang pikir rembang sandalnya pun dari 9 biji dari rembang kali wadah biji sandalnya. Ya tempat sandalnya monggo yang belum bawa tempat sandalnya. Tempat sandalnya yang belum bawa. Ya kantong plastik. Ini tempat penitipan sandal. Ini kantong plastik Bu, tempat sandalnya Bu. Ini kantong plastik 2000 nih. Assalamualaikum. Dari mana Mas? Dari Kediri, Pak. Kediri. Sendirian? Sendirian? Terima kasih. Ya. Ini nanti masuknya sini kan lewat sini kan belok. Ya. Belok jauh Mas Yan. Enggak, ya sudah. Ini sudah dekat, ini makamnya kelihatan dari situ. Oh, Ya ini belok terus ini terus lurus saja terus makam. Dengan Pak siapa ini? Ya, Dengan Pak Sinten. saya Pak Samaan. Oh, Iya. matur suwun, Ya, Pak. ya. Dari Kediri. Ini laporan dulu. Oh, okay. Assalamualaikum. Pak Imam Thohib, Pak. Imam Thohib. Nggih. Saking pundi, Pak? Saking Kediri Ngantun pinten? sendirian. Oh iya. Nggih. Kita Pak.
Ini mau kembali tekan. Ngatur sun. Hari ini tekan mah. Belum? Posisi di makam Pangeran Haryo Panangsang. Ini peta dena makam Kanjeng Sunan Kalijaga. Sejumlah tokoh yang dimakamkan di area ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk. Bismillahirrahmanirrahim. Ini dari mana? Magetan. Sabun orang. Selesainya ziarah di makam Sunan Kalijaga ini kita akhiri perjumpaan kita
Pada kesempatan kali ini jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.